Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga diliputi kebahagiaan. Amin. Ya, di video kali ini saya akan membahas seputar peluang usaha budidaya ikan nila. Nah, kita ketahui bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda wabah virus corona, yang tentu saja wabah virus ini dapat menyulitkan salah satu kehidupan kita, yaitu di sektor ekonomi. Nah, banyak teman-teman kita ya atau kawan-kawan kita di luar sana yang banyak mengeluh akan penghasilan yang kurang memadai. Ada juga yang di PHK dari pekerjaannya, dirumahkan, sehingga memungkinkan tidak mempunyai penghasilan lagi. Oke teman-teman, saya akan memberikan sedikit motivasi ke teman-teman sekalian supaya yang tadinya sudah putus asa ya, tidak mempunyai penghasilan, boleh melakukan usaha budidaya ikan nila seperti saya ini ya, agar sedikit menambah penghasilan di rumah maupun ya di tempat tinggalnya masing-masing. Oke, sebelum kita lanjut videonya, ada baiknya klik subscribe, like, komen, dan share agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Saya sedikit memberikan gambaran tentang usaha saya ataupun pengalaman saya dalam berbudidaya ikan nila. Nah, saya berbudidaya ikan nila ini sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, saya mempunyai 2 kolam ikan nila ini ya, yang satunya itu ukuran 1,5 meter kali 2 meter. Nah, yang ini ukuran kolam saya yang kedua, yaitu 50 cm kali 2 meter ini ya. Nah, pengalaman saya ini saya berikan kepada teman-teman agar membuka pikiran teman-teman bahwasanya kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar rumah kita untuk dijadikan kolam ikan nila. Selain ikan nila, saya juga membudidayakan jenis ikan gurame. Nah, ikan gurame itu saya memiliki kolam sekitar 4 buah kolam. Ya. Nah, yang saya akan bahas ini seputar ikan nila saja. Yang ikan nila ini merupakan ikan yang dikonsumsi setiap hari dan juga cepat masa panennya. Nah, ya, ikan nila ini masa panennya atau masa kita merawat atau kita pelihara itu sekitar paling lama itu 6 bulan. Itu menurut pengalaman saya ya, selama saya membudidayakan. Nah, selama saya membudidayakan itu saya sudah pernah panen itu 2 kali. Nah, karena ukuran kolam saya yang kecil ya, jadi hasil panennya juga sesuai dengan ukuran kolam, jadi tidak terlalu banyak. Nah, dalam usaha budidaya ikan nila ini kita tentu kemungkinan tidak mempunyai pengalaman yang luas, jadi kita harus banyak-banyak juga belajar. Untuk memperoleh pengetahuan seputar budidaya ikan nila, kita banyak belajar dari referensi yang sudah maju saat ini ya. Contohnya dari internet, dari YouTube, kemudian buku-buku, blog, kemudian sharing pengalaman dengan orang lain, sehingga kita mendapatkan pengetahuan seputar budidaya ikan nila. Ya, selain itu setelah kita belajar tentang teori tentang budidaya ikan nila, kita bisa melanjutkan teori tersebut terhadap dunia praktek budidaya ikan nila, sehingga kita ya merasakan bagaimana dan kita mempunyai pengalaman seputar budidaya ikan nila, perawatannya, dan nantinya kita akan mendapatkan hasil dari proses yang kita lakukan. Nah, budidaya ikan nila ini tidaklah sulit ya teman-teman, asalkan kita memiliki niat dan semangat yang tinggi. Nah, apalagi pada saat kondisi saat ini ya,
wabah virus corona memaksa kita untuk berpikir keras sehingga kita mempunyai penghasilan sampingan ataupun penghasilan yang tetap. Nah, salah satu contohnya adalah kita berbudidaya ikan nila. Nah, saya bilang tidaklah sulit ya, karena kita hanya menyediakan kolam yang standar, kemudian pakan yang mencukupi, ya, obat-obatan, dan kualitas air yang baik. Nah, saya akan jelaskan yang paling mudah dulu ya. Nah, untuk kolam nila ini standarnya ya, setahu saya dan sepengalaman saya itu airnya harus lebih, paling sedikit itu 80 cm. Nah, teman-teman bisa ambil meteran ya, ukur saja tinggi 80 cm. Nah, itu adalah standar untuk kolam nila yang saya ketahui. Nah, apakah bisa ikan nila hidup di bawah 80 cm? Bisa. Nah, di bawah 80 cm ikan nila bisa hidup, cuma pertumbuhannya akan lebih lambat. Karena saya sudah melihat dari kolam teman saya, pertumbuhan ikannya lebih lambat ketimbang air yang di atas 80 cm. Nah, dan juga kolamnya yaitu standarnya biasanya 1x1 itu sudah bisa untuk budidaya ikan nila. Hanya saja harus disesuaikan jumlah tebar bibitnya. Kemudian yang kedua yaitu kita harus membuat yang ini seperti yang teman-teman lihat, ini air pancur yang saya buat. Di depannya ini ada arus, ini merupakan ya oksigen sederhana ya, oksigen sederhana yang saya buat itu yang dialirkan dari pompa yang ada di dasar kolam ini, kemudian disedot ke filter air, kemudian setelah air keluar dari filter maka menyembur ke bawah ini ya, seperti air pancur ini, airnya akan bersih. Nah, jadi kolam ikan nila ini harus mempunyai filter air agar airnya tetap bersih. Nah, bagaimana teman-teman membudidayakan ikan nila tanpa menggunakan filter? Bisa-bisa saja, tapi kematian atau angka kematian dari ikan itu sangatlah tinggi, seperti itu. Ya. Karena apa? Karena ikan nila ini sangat butuh banyak sekali oksigen. Itu menurut pengalaman saya ya. Berbeda dengan kolam ikan gurame saya ya teman-teman. Kolam gurame saya itu kolam beton juga sama seperti ikan nila, namun tidak menggunakan aerator ataupun oksigen. Nah, kenapa demikian? Karena selama saya berbudidaya ikan gurame juga, itu ikan gurame sifatnya tidak perlu menggunakan aerator ataupun oksigen. Hanya saja air selalu saya kuras selama 2-3 bulan sekali. Itu saya kurangi 50% airnya, saya isi kembali, dan kotoran-kotoran yang mengendap di dasar kolam itu keluar dari lubang pembuangan. Oke, kita lanjut ke pembahasan budidaya ikan nila ya teman-teman. Nah, sebelum teman-teman turun ke dunia budidaya ikan nila, ada baiknya teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa saja kebutuhan dan apa saja yang harus kita lakukan untuk berbudidaya ikan nila. Yang pertama, teman-teman harus mempunyai kolam yang standar yang seperti saya jelaskan tadi. Yang kedua, teman-teman harus mempunyai kualitas air yang bagus ya. Kualitas air yang bagus itu bisa saja kita usahakan dengan cara sebelum kita masukkan ke dalam kolam kita filter pakai filter sederhana, dan juga boleh juga menggunakan air hujan yang diendapkan dan baru dimasukkan ke dalam kolam. Yang ketiga yaitu kita harus mempunyai sistem filtrasi kolam. Filtrasi kolam itu ya sirkulasi air ya, dari air disedot menggunakan pompa, kemudian dialirkan kepada filter ya, tabung filter terbuat dari apa saja ya. Kalau saya itu terbuat dari drum. Kemudian air yang keluar dari filter, air bersih yang keluar dari filter itu dialirkan kembali ke kolam ya. Seperti itu. Dan juga kita harus mempunyai pakan yang
berkualitas dalam artian pakan yang tidak rusak. Nah, kadang kita di pasaran kita mempunyai ya, kita melihat ada yang menjual pakan murah. Nah, itu hati-hati karena pakan yang murah itu bisa saja kita tidak tahu nutrisi dalam pakan tersebut dan nantinya akan menyebabkan kematian pada ikan kita. Jadi saran saya yaitu belilah pakan yang dijual oleh pabrikan ya, pakan pabrik yang dibuat dan kita tahu apa nutrisi dalam pakan tersebut. Selain pakan pabrikan atau pakan yang dibuat industri itu, kita harus juga menyediakan pakan alami. Kalau untuk ikan nila ini pakan alaminya setahu saya ya, sepengalaman saya yaitu mata lele. Mata lele itu merupakan pakan alami untuk ikan nila. Nah, ada juga yang beberapa hal yang sering dilupakan bagi kita para pembudidaya ya, yaitu soal hama. Nah, di lingkungan rumah kita itu ya, kita harus perhatikan apa saja yang dapat mengganggu proses dari budidaya kita. Entahkah itu dari manusia, entahkah itu dari hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, kita harus perhatikan. Nah, jika kolam kita berada di lingkungan rumah yang nantinya bisa dilihat orang banyak, ada baiknya kolam kita diberi kandang ataupun pagar seperti itu. Kenapa demikian? Karena ikan nila gampang sekali stres. Kalau kita lihat ya, kita lihat terus dan gangguan oleh manusia-manusia lain ya, atau orang-orang di sekitar rumah kita dapat menyebabkan pertumbuhan ikan nila kita dapat terganggu. Nah, kita hanya boleh melihat perkembangan ikan nila kita itu pada saat kita memberi pakan saja, ataupun ya boleh saja sekali-sekali melihat, jangan terlalu sering, karena kalau kita terlalu sering melihat ikan nila kita, maka pertumbuhannya akan lambat, ikan akan stres ya. Selain itu, hewan-hewan juga dapat bisa mengganggu pertumbuhan ikan kita ya teman-teman. Nah, seperti kucing, anjing, ayam ya, berang-berang yang ada di sekitar rumah kita ya. Nah, kenapa demikian? Hewan-hewan tersebut bisa saja melintas di kolam kita ataupun memangsa ikan kita yang dibudidaya. Nah, maka dari itu kita harus ya, seperti saya jelaskan tadi, ada baiknya kolam kita harus diberi pagar. Selain itu juga teman-teman, yang tidak kalah penting yaitu perawatan terhadap kolam kita ya teman-teman. Kita harus memantau setiap harinya keadaan kolam kita, keadaan air, dan juga ya kita harus memantau ikan-ikan kita yang berenang di dalam kolam. Nah, kita lihat apakah ikan di dalam kolam-kolam kita ini ya mengalami sakit atau tidak. Nah, jika ikan kita terkena penyakit, ada baiknya segera diobati. Nah, untuk obat-obat ikan nila ini sangat bervariatif, bermacam-macam ya. Misalnya terkena jamur, kemudian ya sisiknya terkelupas dan lain sebagainya. Kita bisa mengobatinya menggunakan obat-obat yang telah tersedia di pasaran. Nah, obat-obat ini ya harus kita gunakan sesuai takaran dan cara pakainya. Sehingga kalau kita berlebihan memberinya, bukannya ikan kita menjadi sehat, malah akan timbul kematian. Selain obat-obatan juga kita harus menentukan jenis bibit yang kita akan tebar di dalam kolam kita harus berkualitas. Nah, saran saya adalah belilah bibit ikan nila di penangkaran resmi dari pemerintah, karena ya bibit dari penangkaran resmi atau pembibitan yang dikelola pemerintah itu memiliki sertifikat berkualitas yang baik. Nah, itu saja trik dan tips dari saya selaku pembudidaya ikan nila. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share agar video kami dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.